Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 1872150233. Saya dari Prodi Pendidikan dan Ekonomi ingin memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dan ilmu ekonomi. Berbicara masalah ekonomi, tidak lepas dengan masalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah tersebut dihadapi semua manusia, semua masyarakat, dan semua negara. Dari beberapa literatur yang ada, banyak para ahli ekonomi yang telah membuat definisi daripada ekonomi. Para ahli tersebut mengemukakan definisi tentang ekonomi yang kelihatannya berbeda meskipun sebenarnya sama. Perbedaan tersebut karena mereka memandang ekonomi dari berbagai sudut pandang dan latar belakang keilmuan, politik, sosial, budaya, dan agama. Para ahli Paul A. Samuelson, ekonomi adalah studi mengenai bagaimana orang memilih untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka atau terbatas untuk memproduksikan berbagai konditif dan mendistribusikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi mereka. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Prinsip ekonomi, setiap manusia memiliki kebutuhan dengan tingkat yang berbeda-beda. Kalau kita amati lebih mendalam, kebutuhan manusia seperti tidak memiliki batas akhir. Saat kebutuhan yang satu tercukupi, maka kebutuhan yang lain akan muncul. Bagaimana seterusnya? Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan biaya atau pengorbanan untuk memenuhinya, karena kebutuhannya begitu banyak dan biaya atau pengorbanan untuk membeli kebutuhan tersebut terbatas, maka terjadilah sesuatu yang disebut dengan prinsip ekonomi. Ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi: yang pertama, bertindak rasional; yang kedua, bertindak dan berpikir ekonomis; yang ketiga, bertindak hemat, membuat skala prioritas; yang kelima, terakhir, bertindak dengan memakai prinsip count and benefit. Nah, di sini ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang bersifat menganalisis mengenai bagian kecil dan keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Dan yang B, teori ekonomi makro. Selanjutnya ada teori ekonomi makro atau yang bisa disebut makroekonomi. Merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam perekonomian ini sifatnya umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil atau individu dalam perekonomian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.